Komunikasi dan konsolidasi partai politik ini membawa angin segar kepada ekosistem demokrasi di wilayah tercinta Kota Pontianak. Setelah sebelumnya berhembus kabar akan ada kotak kosong dalam surat suara pemilihan wali kota Pontianak periode 2025-2030, alhasil muncul poros baru yang tangguh untuk melawan petahana. Pemirsa, saat pendalaman dari calon penguasa di Kota Pontianak, kita mulai gaungkan suara untuk beradu gagasan, memberikan ide-ide menarik, dan pada akhirnya memilih pemimpin yang secara objektif bisa menjadi pemimpin daerah yang layak dan pas di hati pemirsa. Inilah Kopi Panas dengan calon wali kota Pontianak periode 2025-2030, Bapak Mulyadi. Mari Pak, senang sekali saya bisa ketemu Bapak dan yakinkan kami kembali Pak, yakinkan kami kembali bahwa karena nama Bapak itu muncul di akhir nama Bapak itu muncul di akhir setelah sebelumnya dan sempat juga maju mundur akhirnya muncul dengan 3 partai besar. Ada Golkar, ada PKB, dan juga ada Demokrat. Nah, sekarang yakinkan kembali kepada pemirsa bahwa kehadiran Bapak bukan hanya sekedar untuk penyeimbang ekosistem demokrasi, tapi benar-benar mantap untuk memimpin wilayah Kota Pontianak. Ya, jadi gini, kita cerita dari awal ya. Saya sebelumnya, saya kan pensiun 1 Mei 2024. Ya, saya sebelum pensiun itu sudah masukkan berbagai macam lamaran, dan kita mendaftar di semua partai yang ada di Kota Pontianak ini terkait dengan pencalonan sebagai wali Kota Pontianak. Kita daftar ke semua partai. Yang pertama sekali saya daftar itu di Partai Golkar. Saya partai di Golkar, saya daftar, kemudian lanjut ke PKS, Nasdem, PKB, PAN itu saya daftar, Hanura juga saya daftar ke semua partai, termasuk PDIP saya daftar, ya kan. Nah, waktu terus berjalan, ya kan. Dan kalau saya mendaftar berarti kan saya sudah punya satu keinginan untuk maju itu. Ditambah dengan tim-tim saya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, kemudian juga banyak pihak yang menyarankan saya untuk maju, ya, dengan berbagai macam pertimbangan yang mereka lakukan bahwa Bapak harus ada di dalam pemerintahan. Kalau Pontianak mau lebih bagus, tentunya mereka memandang ini dari kiprah saya selama berada di birokrat. Mulai dari dinas pendidikan, kemudian saya di Arbusda, di Dispora, terakhir di Sekda. Mereka memandang itu. Jadi kehadiran Bapak sangat diperlukan, kan seperti itu. Nah, kemudian tanggal 7 Juli, jadi saya bukan coba-coba, bukan mundur maju, tidak. Tanggal 7 Juli saya... Karena sempat ada isu itu, itu yang menyebarkan Bapak isunya. Yakin, yang menyebarkan lalu tiba-tiba sepertinya mundur? Ada isu itu? Tidak. Tanggal 7 Juli saya diminta oleh Partai Golkar, Pak Maman Abdurrahman, untuk mempergunakan perahu Golkar. Tanggal 7 Juli. Tanggal 9 Juli saya izin dengan saudara saya. Berarti dari putusan MK juga mungkin? Enggak, bukan, ya? 7 Juli belum keputusan MK. 7 Juli saya daftar. Saya dipersilakan memakai perahu Golkar oleh Pak Maman. Dan oleh Partai Golkar lah ya, Pak Maman. Kemudian saya izinlah dengan saudara saya. Saya bilang saya akan maju. Tanggal 9 Juli, beliau nanya saya, partainya apa? Saya bilang partainya sudah jelas nih, Golkar dan PKB. Nah, Golkar dengan itu PKB sudah cukup. Itu keseriusan. Golkar PKB sudah menunjukkan keseriusan. Lalu beliau sampaikan saya ini hasil surveinya. Saya bilang survei ini dibuat saya belum pensiun dan orang belum tahu kalau saya mau maju. Nah, terus lanjut. Jadi pertama sekali itu Golkar dengan PKB. Itu partai yang pertama. Golkar 6 kursi. PKB 4 kursi, 10 kursi, sudah cukup. Saya pakai sampan jalur, udah bisa jadi mencalonkan diri menjadi wali kota. Berarti pada saat itu sudah mantap ya? Sudah mantap, saya dengan PKB. Kemudian berikutnya orang menyebarkan isu lah macam-macam, biasalah. Politik itu kan banyak isu-isu muncul. Nah, itu biasa, kita paham. Bagian dari berdemokrasi. Nah, dalam berjalan ternyata, alhamdulillah, saya juga mendapat dukungan dari Demokrat.
Nah, ternyata wakil saya juga dari Demokrat. Sehingga Oh, kami berarti pilihan Ibu Harti itu bukan karena untuk menambah kekuatan dengan menambah partai politik baru berada di dalam. Jadi kami itu Golkar, PKB, Demokrat. Itu sudah 14. Sudah. Yeah. Nah, belakangan muncullah setelah kita daftar di KPU ada 2 partai non-CIT yang tidak ada wakilnya di DPR, tapi ikut bergabungan kita, yaitu Gelora dan PKN. Yeah. Nah, jadi 5 partai. Jadi itu jalan ceritanya. Jadi saya bukan menjadi hanya sekedar penggembira, tidak. Karena kan hembusan kabar tentang kotak kosong itu kan sempat viral juga di Kota Pontianak dan dikhawatirkan akan terjadi juga di wilayah Kota Pontianak gitu. Memang betul. Saya sejak mendengar pada waktu pada saat itu Bapak sudah mulai saya sudah dapat Partai Golkar. Iya. Saya sudah dapat PKB. Ya. Kemudian saya cepat tentukan wakilnya siapa, nanti orang ambil nih kotak kosong. Enggak, saya yakin tidak. Karena saya sudah punya 6 dan 4 ini 10 sudah cukup ini. Nah, muncul Demokrat kan, habis itu Demokrat jadi Golkar, PKB, Demokrat. Dan saya memperoleh B1 KWK pertama dari Demokrat. Lanjut dari PKB, terus dari Golkar. Dan ini kan sudah modal dasar yang cukup besar, ditambah dengan modal dasar untuk berkiprah partai politik dulu nih. Nah, modal dasar yang lain untuk membangun pengalaman saya selama berada sebagai rakyat Kota Pontianak, pengalaman saya di birokrasi, itu dia. Nah, lalu pilihan kepada ini Bu Hartijah ini dengan pertimbangan apa yang pada akhirnya kuat? Ya, ini kan perjalanannya panjang. Kita kan memilih ini tidak hanya berdasarkan keputusan kita sendiri. Kita harus merujuk juga, kita diskusikan dengan partai pengusung kita. Karena apapun namanya, saya diusung oleh partai yang ada mengusung saya. Jadi saya harus komunikasikan dulu nih dengan partai pengusung nih terkait dengan wakil, ya, dengan memperhatikan kebutuhan Pontianak ke depannya. Nah, Pontianak ini mau buat apa? Kan Indonesia Emas 2045. Nah, anak-anak akan tumbuh dan berkembang harus diperhatikan oleh ibunya. Ya, oleh karena itu kita terinspirasi untuk memilih perempuan. Nah, terpilihlah Bu Hartijah ini, dan beliau adalah orang juga yang konsen untuk kegiatan ibu dan anak. Nah, itu. Dari 2 figur ini, Bu Harti dan juga Pak Mulyadi, sekiranya apa yang akan menjadi konsentrasi penuh ya? Karena pasti saya tahu setiap paslon punya strategi tersendiri, meskipun ada integrasi di antara keduanya, pasti tapi ada penugasan khusus. Saya ingin Bapak, karena kita sekarang bicara dengan Pak Mulyadi tapi boleh juga kita bawa kehadiran dari Bu Multi juga untuk kemudian Bapak bikin pernyataan bahwa pasangan ini saling melengkapi dan memberikan kontribusi pada aspek-aspek tertentu. Ya, yang jelas Multi itu tadi sudah saya sampaikan. Multi itu makmur masyarakatnya, unggul sumber daya manusianya, lestari lingkungan dan budayanya, kemudian transparan dan akuntabel pemerintahannya, indah kotanya. Nah, indah kotanya yang senang indah-indah kan perempuan nih. Nah, itu Bu Arti punya pemikiran ke sana. Lestari lingkungan, Pontianak ini kan multi etnis. Multi etnis, banyak suku yang ada. Kita harus rangkum ini menjadi satu kesatuan, ya kan? Dengan pola, model, tingkah yang macam-macam. Kita harus rangkum ini. Nah, jadi saya mewakili dari Jawanya ada, Melayunya ada, Bugisnya ada, Cinanya ada. Bu Arti juga dari kelompok yang ini, yang multi etnis juga dia. Jadi ini bisa disinkronkan. Jadi dalam membangun Pontianak ini, tadi saya katakan harus ada satu kekohesipan dari seluruh komponen yang ada. Jadi kalau satu disakiti, kita semuanya merasa tersakiti. Sehingga itu akan terjalin satu kolaborasi yang mantap ya, untuk membuat Pontianak akan lebih enak, nyaman. Nah, ini yang penting. Ya, selain kita memperhatikan sektor-sektor
pembangunan dari seluruh bidang. Jadi kita tidak hanya memperhatikan sektor bidang pendidikan saja, tapi seluruh bidang. Karena seluruh bidang itu merupakan satu rangkaian sistem. Nah, kalau sistem ini semuanya harus bagus, ya, dan dia saling mempengaruhi. Sekarang kita bangun infrastruktur yang bagus, tapi sumber daya manusia tidak kita perkuat. Maka ini tidak berdampak, tidak akan ikut menopang pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sumber daya yang unggul itu unggul dari segalanya. Ya, alat perilaku kepribadian juga bagus. Jadi dia ikut memelihara apa yang sudah kita buat gitu. Ya. Nah, ini yang akan kita munculkan ke depannya. Nah, nilai-nilai itu nggak muncul sekarang. Saya pikir pertanyaan ini cukup, saya sudahi, kita bicara tentang dinamika politik yang sudah ada dan sampai sekarang akhirnya menetapkan Pak Mulyadi dan juga Pak Buharti sebagai penantang dari petahana kita ya. Sekarang pertanyaannya sebenarnya lebih kritikal tapi saya pikir untuk skala kita wali kota Pontianak bisa kita apply gitu, yaitu kita bicara tentang SWOT analyze, stronger, weaknesses, obstacles and threats. Jadi kita mulai dari awal, kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga tantangan. Saya ingin Bapak mendiktekan satu persatu, kita mulai dari kelebihan. Kalau saya itu dalam menyelesaikan, saya menyelesaikan masa, mungkin saya orang yang tidak ikut dalam SWOT ya. Saya lebih pakai tulang ikan. Nah, saya lebih pakai penyelesaiannya dengan tulang ikan. Karena SWOT itu hambatan, tantangan, kelebihan, kemudian kelemahan, kemudian tantangan, kekuatan kita itu bisa kita ciptakan berdasarkan asumsi kita. Tapi kalau tulang ikan, dia bukan satu rangkaian, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Coba kita makan ikan tuh, ikan gembung lah misalnya. Kita lihat tuh tulangnya mulai dari atas sampai ke bawah. Semakin ke bawah, ke tengah tulangnya besar, yang sebelah ini. Maka kita menyelesaikan persoalan Pontianak, ambil yang tengahnya dulu nih. Persoalan yang paling besar, yang urgen, yang ada di masyarakat kita. Kita harus lihat dulu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat kita dulu. Nih, berapa sih angka kemiskinan yang ada di kota Pontianak ini, kita harus lihat. Berapa angka pengangguran terbuka yang ada di kota Pontianak ini. Itu ada di tengah, ada di kelompok tengah. Kelompok tengah ini yang harus kita perbaiki. Kemudian baru kita lihat kelompok yang teratas, tulang ikannya itu tidak terlalu besar. Kita bisa lihat yang ini kan kelompok-kelompok elit ini. Kemudian baru ambil yang ke bawah. Ke bawah ini adalah mereka yang perlu mendapat perhatian khusus gitu. Nah, ini kita peta itu ada 3. Pertama yang paling tinggi, menengah dan yang terendah. Kita kelompokkan seperti itu. Sekarang bicara di kota Pontianak, kalau tadi kita yang di tengah itu sekarang kendalanya apa menurut Pak? Ini berdasarkan pemerintahan yang ada dan juga apa yang sudah terrealisasi sekarang. Ya, kalau kita lihat yang di tengah sama di bawah aja deh, kalau di atas tidak terlalu banyak problem ya. Coba. Betul. Ya, sekarang ini kan yang tengah ini, yang di tengah ini mereka kurang memperoleh, dia punya kemampuan, tapi mereka kurang memperoleh kesempatan yang lebih. Accessibility. Ya, accessibility-nya kurang, sehingga mereka tidak bisa memunculkan sesuatu yang sangat bermanfaat, cukup besar untuk pemerintah kota Pontianak. Yang paling bawah, ini memang kurang diperhatikan, hanya lip service saja. Makanya saya adalah orang yang sering turun ke pasar tiap Sabtu Minggu. Jadi kalau penjual-penjual sayur itu hafal betul dengan saya. Saya lihat ini yang di bawah ini, saya bisa ketemu masyarakat kita, yang dia anaknya 2, ya, suami istri, berarti 4 ya, nah, keluarganya. Dia hanya mampu beli telur 2 butir aja. Berasnya sekilo. Saya tanya, kenapa? Ya uangnya udah tidak ada. Nah, ini kurang kita perhatian. Kita hanya memberi mereka apa? Sudahlah, beri bantuan sosial. Tapi kan tidak tiap bulan tuh diberi. Ini kurun waktu tertentu. Habis itu mereka ngapa lagi nih? Nah, ini kurang mendapat sentuhan. Penyelesaian persoalannya belum selesai betul. Sehingga yang di bawah ini dia akan susah naik ke tengah. Apa yang salah? Apa yang salah? Salahnya kita tidak punya database yang sangat akurat dalam penyelesaian itu.
Berarti pemetaan ya? Pemetaan. Dan analisis kebutuhan. Betul sekali itu. Karena apa? Kita memeta, kita punya database, tapi kita masih punya rasa curiga. Misalnya terkait dengan pemetaan orang miskin, kita curiga dengan RT. Jangan-jangan keluarga semua dimasuknya itu. Ini berburuk sangka ini masih tinggi nih. Sehingga kalau ada sifat-sifat semacam ini tidak selesai. Nah, kalau kita pakai analisa SWOT, tidak akan muncul yang seperti itu. Makanya saya kalau di dalam banyak hal saya tidak, mohon maaf lah, mungkin ada ahli yang tak setuju lah dengan pendapat saya. Saya tidak pakai analisa SWOT, tapi itu perlu saja. Karena pendekatan ini banyak. Dan boleh saja. Bisa kita pakai causal law, bisa kita pakai. Dengan membrainstorming persoalan-persoalan yang ada keseluruhan, kemudian kita hubungkan dengan jaringan-jaringan yang untuk penyelesaian itu. Tapi saya lebih senang memakai tulang ikan. Itu. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan calon wali kota Pontianak periode 2025-2030, Bapak Mulyadi. Hal-hal terkait dengan pengembangan infrastruktur. Itu penting, tapi kan pengembangannya tidak merata. Pengembangan infrastruktur ini sudah dilakukan oleh Pak Miji beberapa waktu yang lalu. Tapi ada juga program-program baik yang dilakukan oleh Pak Miji yang tidak diteruskan, yaitu yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Contoh sederhana ya, dulu kita itu punya yang namanya untuk anak-anak tidak mampu, dia punya diberi oleh Pak Miji kelengkapan masuk sekolah. Kemudian anak-anak yang berprestasi dan yang anak yang tidak mampu diberi beasiswa. Nah, kalau kelengkap masuk sekolah ini hilang, sudah nggak ada sama sekali. Kemudian anak yang berprestasi, zaman Pak Miji itu diberi. Kalau sekarang ada beasiswa untuk anak yang tidak mampu, tapi jumlahnya sangat kecil. Ya, itu. Kemudian Pak Miji juga dulu gencar pembangunan gedung sekolah, ya. Nah, sekarang tidak ada. Kalaupun ada itu hanya meneruskan yang sudah ada yang lalu. Nah, kita kepengen masyarakat kita ini tidak direbutkan dengan urusan pendidikan, ya kan? Nah, oleh karena itu kami secara konkretnya itu akan melihat, karena urusan pendidikan ini harus kita lihat dari anak sejak lahir. Lahir dia 2024, maka 2030 dia sudah harus masuk SD. 2036 dia masuk SMP. 2039 dia masuk SMA. Nah, ini harus semuanya sejalan ini. Tapi kenyataan itu kan tidak kita perhatikan. Sehingga sibuk orang tua untuk urusan ini, itu sektor pendidikan. Kemudian kita melihat juga sektor yang lain. Lalu kita mau lihat nih, Pontianak ini kalau mau bangun gedung sekolah di mana lagi? Lahannya sudah terbatas. Maka harus ada sentuhan kebijakan. Jadi saya menerima aspirasi dari berbagai masyarakat terkait dengan anaknya nggak bisa masuk sekolah ini dengan donasi segala macam kan. Padahal selaku kepala daerah kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan tertentu untuk kepentingan masyarakat kita itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sektor yang lain. Pertumbuhan ekonomi ya kita masih merasakan bahwa masyarakat kita lihat sekarang Pontianak ini ada enggak tempat khusus kuliner Pontianak? Nah, tidak ada, praktis tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian kita banyak UMKM, tapi UMKM kita tidak pernah terbina dengan baik. Sehingga kepastian berusaha masyarakat kita juga tanda tanya. Makanya kita akan dorong itu, masyarakat kita untuk mempunyai kepastian berusaha yang jelas. Mereka menjadi pedagang kaki lima yang selalu diusir-usir. Kan kasihan nih. Itu kan urusan perut. Nah, mereka tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena saluran tempat untuk mereka nggak ada. Nah, ini harus dilakukan penataan. Harus dilakukan penataan yang baik. Yang berikutnya kita lihat. Kita punya waterfront. Waterfront kita hanya sedang meneruskan saja. Apa yang menariknya di waterfront? Malam daerah tertentu gelap gulita. Hingga bisa menjadi kerawanan sosial. Ya, kita ambil misalnya wilayah Kapuas Indah. Apa yang menariknya di sana? Mall pelayanan publik bawahnya silakan, tapi juga belum berfungsi dengan baik. Nah, kalau kami nanti konkretnya di Kapuas Indah itu akan terpancarkan bagaimana
muka kota Pontianak dilihat dari Keraton Kadaria. Oke. Jadi di sana terang, di sini terang. Itu jelas. Kita akan manfaatkan Sungai Kapuas menjadi urat nadi perekonomian kota Pontianak. Kita buat Sungai Kapuas menjadi ajang pentas seni anak-anak muda. Kita bisa lihat bagaimana yang terjadi di wilayah lain yang ada di Indonesia dan di negara tetangga kita. Ya, itu akan nanti juga akan muncul, Pak. Saya tahu Bapak lama sekali di dunia pendidikan dan tadi juga banyak isu pendidikan yang diangkat oleh Pak Mulyadi. Dan kita tahu sendiri ya, Pertahana Pak Edi Ruzikanuno itu concernnya di dunia, dia punya background arsitektur. Nanti juga setelah muncul juga setelah ini juga akan muncul ketika Pak Edi concern di tata kota dan Pak Mulyadi concern di pendidikan, alhasil nanti juga bisa ada isu bahwa urusan tata kota jadi dikesampingkan karena Bapak punya background pendidikan. Itu sama seperti perspektif Bapak sekarang, karena Pak Edi concern di tata kota, alhasil pendidikan Pak Mulyadi merasa itu kurang diperhatikan gitu. Jadi Bapak bagaimana bisa meyakinkan bahwa infrastruktur juga penting, tetapi pendidikan karena Bapak concern di sana, Bapak akan menaruh hati lebih kepada itu bagaimana mengelaborasi perspektif itu yang akan muncul? Ya, kalau saya sih justru Pontianak ini harus dievaluasi dan ditata ulang. Ya, ditata ulang. Sekarang contoh, bukan berarti kita concern di pendidikan, infrastrukturnya tertinggal. Sekarang saya tanya, infrastruktur mana yang unggul sekarang? Tunjukkan saya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau jalan lingkungan itu kan banyak aspirasi dari teman-teman dewan. Nggak ada infrastruktur yang unggul. Kalau hanya trotoar itu siapa yang menikmati? Orang di sekitaran, orang berbondong-bondong diayani. Ada nggak yang di tempat lain? Nggak ada. Nah, kami akan membuat ruangan terbuka ya, yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Contoh, di Pontianak ini ada di Jalan Marta Dinata. Itu ada satu sekolah, kalau anaknya nggak diawasi keluar langsung ketabrak itu. Nah, saya dulu pada waktu saya kepala dinas, Pak Miji wali kota, saya sarankan itu dibongkar. Kemudian tempatkan ke SMP 16. Sehingga itu adalah ruang terbuka. Itu kan sudah bicara infrastruktur itu. Ruang terbuka yang di sana bisa orang berekspedisi yang kayak manapun. Lalu dikonektingkan dengan Sungai Jawi. Sungai Jawi kan di depannya itu. Bagaimana kita bisa membuat Sungai Jawi itu adalah arena kreasinya anak muda gitu. Seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Di Prancis sungai yang kecil aja bisa menjadi objek wisata yang menarik. Kenapa kita nggak bisa buat seperti itu? Nah, kalau membangun gedung yang tinggi, saya rasa orang luar tidak terlalu tertarik dengan gedung-gedung yang tinggi. Gedung tinggi yang mana yang mau dibangun di Pontianak ini? Tapi orang akan tertarik dengan akar budaya. Kita lihat Bali. Bali itu tumbuh subur dan berkembang dengan akar budayanya. Nah, itu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat kita. Tidak mengabaikan infrastruktur. Terkait dengan infrastruktur, termasuk jalan lingkungan, sampai sekarang Pontianak ini tak punya database yang pas. Oleh karena itu kita by data nih, kita tidak bisa retorika. Saya tidak mau jadi pembohong. Ya, saya jadi wali kota, saya akan buat pertemuan tiap bulan kepada masyarakat setiap kecamatan. Januari dengan Pontianak Barat, Februari dengan Pontianak Utara, misalnya Maret Pontianak Timur, April Pontianak Selatan, Mei Pontianak Tenggara, Juni Pontianak Utara. Ya, dan Pontianak Kota. Nah, kita buat nih. Di situ kita minta kepala-kepala dinas ada. Apa keluhan masyarakat? Terkait dengan jalan lingkungan, sampaikan. Terkait rumah mereka banjir. Terkait air yang tidak mengalir kalau hari hujan. Lalu kan kita membuat alasan nih, oh Pontianak itu akan tenggelam. Kenapa? Karena dia di bawah permukaan laut. Kenapa Belanda bisa? Kenapa? Karena kita minum kopi nih, kopi panas. Ya, kita buat kopinya masukkan di situ. 1 sendok, kemudian masuk gula, aduk tuh. Kemudian kita masukkan air. Sekarang kalau kopi panas ini tampungannya 5 mililiter. Kopinya tadi itu ada 2 ml, maka air kopi kita hanya 3
mililiter. Oke. Itulah yang terjadi di kota Pontianak sekarang. Coba. Tapi argumentasi akan muncul, Pak. Ya? Tidak semudah itu. Kita akan berbenturan dengan urusan APBD, birokrasi, dan seterusnya. Argumentasi itu akan muncul. Itu Ya. bagaimana Bapak akan menjawab itu? Karena contoh aja kita ambil misalnya Ya. Kapuas Raya. Itu Ya. kasus, isu itu sering disampaikan. Dan baru saja Maman Abdurrahman, politisi Golkar, juga menyatakan bahwa pada dasarnya atau pada hakikatnya hal itu sudah tuntas gitu. Secara administrasi. Tapi perealisasian kita akan berbenturan dengan birokrasi dan seterusnya. Pada akhirnya itu terhambat. Termasuk diantaranya juga dengan sub-sub gagasan yang Bapak sebutkan tadi. Kita akan berbenturan dengan komponen atau variabel tertentu seperti APBD, birokrasi, dan seterusnya. Bagaimana Bapak menjawab itu? Kalau soal APBD saya rasa saya lebih paham. Oke. Selaku ketua tim anggaran pemerintah Kota Pontianak. Saya tahu itu. Tidak susah kalau untuk normalisasi gorong-gorong segala macam itu. Anggarannya jangan taruh di PU. Taruh di kelurahan. Dengan optimalisasi anggaran yang ada. Bawa serta masyarakat. Kalau kita membangun bersama masyarakat, masyarakat kita ini sangat baik lah. Masih mau dia bersama-sama kita. Tapi kalau kita tidak pernah membangun bersama masyarakat, masyarakat tidak merasa itu bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau untuk mengatasi saluran itu tidak ada harus berbenturan dengan anggaran, tidak harus berbenturan dengan birokrasi. Ya, saya paham betul. Itu juga bagian dari tata kelola pemerintahan itu tata kelola pemerintahan, transparan dan akuntabel. Maka saya katakan kita harus membangun bersama masyarakat. Sekarang ini kita lihat, coba kita punya anggaran untuk normalisasi parit, ya enggak ya? Parit mana yang dinormalisasi? Saya tahu karena saya 5 tahun lebih berada di sekretaris daerah. Jadi saya paham betul apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Nah, sebagai sekretaris daerah, saya hanya pada tataran pelaksanaan dalam artian program perencanaannya saja. Eksekusinya ada di dinas. Dinasnya komunikasi dengan kepala daerah. Supaya eksekusinya bisa saya kontrol dengan baik, maka saya harus jadi kepala daerah. Kalau enggak, Pontianak ini kasihan. Berbeda dengan konteks Kapuas Raya, itu beda. Itu ada urusan yang terkait dengan politik daerahnya. Tapi kalau ini kan tidak. Ini hanya penataan, tata kelola pemerintahannya. Nah, tata kelola pemerintahan, masalah birokrasi. Kita ini selalu bilang birokrasi jelek. Padahal Bapak birokrasi Max Weber tidak mengatakan itu jelek. Dan birokrasi itu sebetulnya mempermudah. Cuman manusia yang melaksanakan birokrasi itu membuat birokrasi itu sulit. Ya. Nah, itu jadi menurut saya tidak ada yang susah itu. Kalau bicara tentang APBD terkait dengan anggaran kan sudah ada. Cuman tidak dioptimalkan. Kita kalau udah urusan ribut, kita selalu menyalahkan RT. Ya kan? Sementara dana RT itu dari sejak Sutarmiji sampai sekarang tak pernah naik-naik. 1.500.000. Ya. Sementara tugas RT itu berat. Nah, ya kan? Itu juga jadi concern ya? Jadi concern. Nanti saya concernnya dana RT ini harus tingkatkan. Kalau dana RT ini sudah naik, kemudian penanganan saluran tadi kita taruh di kelurahan, kelurahan akan berkomunikasi dengan RT-RT terkait. Dan kita mengontrolnya melalui pertemuan tiap bulan itu tadi di perkecamatan. Ini akan lebih bagus. Sebetulnya fungsi kontrol kita ini lemah. Nah, itu tanda tangan kontrak kinerja hanya yang penting dikasih anggaran 30 miliar misalnya, serapannya harus 98%. Kalau tidak berarti kinerjanya jelek, tapi output daripada itu apa? Apakah hanya sekedar menyelesaikan anggaran? Tadi itu kita banyak sekali, Bapak hampir berbagai sektor itu disebutin ya Bapak ya. Saya ingin bertanya ya tentang potensi kita di Kota Pontianak ya. Kita menginginkan Kota Pontianak itu alhasil muncul dengan karakteristik tersendiri gitu. Kalau kita lihat Bali, dia kuat sekali dengan culture dan juga wisatanya. Terus di Yogyakarta ada pendidikan dan sebagainya. Bukan tidak mungkin ya Pontianak bisa akhirnya komersil, terdengar di Indonesia atau internasional dengan sesuatu yang paling gong gitu di Kota Pontianak. Kira-kira faktor gong itu ada pada aspek mana menurut Pak Mulyadi dan akan dioptimalkan nanti ketika jadi wali kota? Kalau saya, Pontianak ini nilai budayanya
Oke. Itu ya, nilai budayanya ini harus ditumbuh kembangkan. Ya, nilai budayanya artinya aspek faktor pariwisata ini memegang peranan sangat penting. Ya, kalau pariwisatanya bagus, saya akan buat Pontianak ini sebagai medan magnet. Nah, tahu kan medan magnet? Kalau medan magnet, apapun yang lewat di atas ini tariknya. Oke. Nah, kalau Pontianak tidak dibangun, punya daya tarik sendiri, orang tak akan singgah ke Pontianak. Iya. Tak kala pesawat berbadan lebar bisa mendarat di Singkawang, orang dari tempat lain langsung ke Singkawang. Nah, sekarang saya tanya, budaya mana yang ada di Pontianak ini kembangkan? Nggak ada, kita hanya tiap titik komunikasi hanya bisa mendirikan telur saja. Apa yang menariknya dari mendirikan telur itu? Nah, sekarang kalau dulu zaman Pak Bohari Ar-Rahman, maka Pak Bohari pernah mencetuskan bahwa Indonesia bangkit dari kota Pontianak pada waktu hari kebangkitan nasional. Saya ingat betul itu. Kita munculkan festival budaya kota Pontianak, termasuk diteruskan zaman Pak Tarmizi. Saya tahu persis karena saya mantan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kepala Dinas Pendidikan. Kita bahu-membahu ke sana, luar biasa. Dan banyak orang yang datang, dan pada waktu itu PAD Kota Pontianak juga cukup baik. Nah, sekarang kalau kita hanya mengandalkan PAD kita dari segi pajak hotel dan restoran, ya, itu kita yang mendukung faktor tumbuhnya pajak hotel dan restoran itu yang harus kita dorong. Satu di antaranya adalah pengembangan sektor budaya ini. Bagaimana kalau Sungai Kapuas itu kita jadikan pentas seni? Oke, yang berbasis kearifan lokal juga ya? Ya, kearifan lokal. Kita jadikan dia pentas seni. Ajang kreasi anak muda. Bagaimana kalau Sungai Jawi kita jadikan objek wisata? Ajang komunikasi inspirasi anak muda. Bagaimana kalau setiap kecamatan kita buat ruang terbuka bagi anak muda untuk mengekspresikan diri. Termasuk tadi ya, Kadria, kalau Kadria itu dijadikan wajah dari kota Pontianak. Wajah dari kota Pontianak. Di sana ada yang kita buat menarik. Orang akan bilang, uang dari mana? Sepanjang itu belanja modal tidak masalah. Kita harus mengejar ke sana. Kenapa? Karena 2027 kebijakan pemerintah pusat belanja modal itu harus lebih besar dari belanja pegawai. Kalau PAD Kota Pontianak itu seperti ini saja, nggak mampu tuh. Bisa nggak mampu. Bisa susah rakyat Kota Pontianak ini. Itu nah, juga, kalau hanya mengandalkan itu juga yang jadi itu, simbol juga ya. Ketika saya di jalan ngeliat Pak Mulyadi pasangan multi itu pakai baju Cora Insang dan sebagainya, itu juga sebenarnya simbol ya. Bahwa saya cinta Kota Pontianak. Dan Bapak akan banyak berkonsentrasi ke arah sana. Betul. Gitu. Nah sekarang boleh deh Pak, tapi otokritik boleh juga. Tadi kan bicara tentang otokritik, sekiranya dari pemetaan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sekarang itu kira-kiranya apa yang akhirnya menjadi kekhawatiran khusus bagi pasangan multi, apalagi yang akan menjadi lawan nanti adalah petahana yang sekarang partai politiknya besar gitu. Itu gimana menjawab pertanyaan itu? Nah, kalau saya sih tidak pernah gentar lah untuk menghadapi itu. Makanya tadi ditanya apakah saya hanya sebagai penyeimbang, tidak. Karena saya pernah juga tuh mendaftar pada satu partai itu menyampaikan saya, Pak Mulyadi akan menjadi boneka Pak Ideo. Tidak. Saya pastikan saya maju dan akan menang. Saya maju dan menang. Bukan saya menjadi boneka atau menjadi pelengkap saja. Karena saya banyak tahu hal-hal yang harus dilakukan. Dan saya melihat kekecewaan masyarakat. Saya sudah lakukan komunikasi di berbagai sejauh mana lapisan Pak? Sejauh mana pemetaan yang sudah dilakukan sejauh mana? Multi dan strateginya seperti apa? Kita sudah lakukan sering saya mulai dari grup-grup tertentu lah ya. Mungkin nggak perlu saya ungkapkan secara gamblang di sini. Yang jelas kami terus bekerja dan pengalaman saya di organisasi, kemudian keaktifan saya di berbagai organisasi bukan karena jabatan. Ingat, ada orang menjadi pimpinan organisasi karena jabatan. Sampai ada satu organisasi saya tak pernah ikut musda tapi dipilih. Nah, bukan karena jabatan. Berarti saya akan menumbuhkan pendukung saya adalah bukan ada gula ada semut.
tapi ada chemistry tertentu. Jadi saya akan membuat suatu kekohesifan yang terjadi. Bukan kerjasama. Kalau kerjasama tuh di sana kerja, di sini kerja. Kerjanya masing-masing. Tapi kalau kekohesifan, dia adalah hubungan tarik-menarik yang saling. Itu yang akan kita bangun. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu tetap berjalan dengan baik, ya, dan kita juga melihat animo masyarakat cukup baik. Saya berbagi tugas dengan Bu Harti mungkin di segmen perempuannya, saya di yang lain-lainnya, tapi saya juga masuklah bersama-sama, kita berkolaborasi. Kita lihat apa kebutuhan masyarakat, itu yang paling penting. Ya. Ada satu isu yang mungkin ini out of the box juga, tetapi ini yang lagi sering dibicarakan juga, Pak, yaitu kita sekarang sosial media peminat TikTok itu besar sekali gitu, dan digandrungi oleh kaum Gen Z ataupun milenial awal gitu ya. Nah, mereka bicara tentang mental health dan sebagainya. Nanti mereka akan berpotensi menjadi pemilih pemula yang jumlahnya juga tidak sedikit di Kota Pontianak. Nah, saya ingin Bapak, tadi saya rasa udah mengcover banyak aspek ya dalam perbincangan kita terkait gagasan ini. Saya ingin Bapak bicara tentang gagasan tentang treatment kepada mereka-mereka yang muda-muda ini gitu. Nah, jadi gini, dalam hal pembangunan Kota Pontianak, kita juga ingin peran serta generasi muda ini. Karena dia yang menentukan arah 2045 itu, mereka yang menentukan. Oleh karena itu kita membuka ruang dialog yang seluas-luasnya kepada mereka. Kemudian selain ruang dialog kita bersama mereka, juga kita sediakan tempat terbuka bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya, ide-ide gagasan dia muncul. Ya, kita buat mereka salurannya. Selama ini kan kita takut nih dengan anak muda. Padahal anak muda ini adalah anak yang inspirasinya sangat baik sekali ya. Karena saya dulu waktu di Dinas Pemuda Olahraga memang sering berkolaborasi dengan anak-anak muda. Apalagi saya mantan aktivis kampus ya. Tentunya saya sering bergaul juga dengan mereka-mereka, termasuk dengan remaja-remaja yang ada di sana gitu ya. Jadi kita minta tawaran-tawaran kepada mereka. Mereka yang menyampaikan ide. Sebenarnya ada dua background yang relevan ya, Pak ya. Bapak juga menyampaikan ternyata Bapak aktivis juga sebelumnya ya. Berarti dengan demikian respon kepada mereka menyalurkan aspirasi nanti anak-anak muda nih terutama yang punya semangat juang yang tinggi gitu akan menjadi jauh lebih permisif ya. Ya, betul. Bagian dari keterbukaan. Ya, keterbukaan kita. Jadi jangan sampai kita takut dikritik. Silakan, karena kritik anak muda ini kadang-kadang sangat keras ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri itu karena juga sesuai dengan pertumbuhan mereka. Tapi kritik mereka itu lebih murni untuk perbaikan-perbaikan ke depan gitu. Karena mereka yang akan menghadapi masa depan berikutnya. Nah, kita sebagai orang tua ya sebagai pembimbing, sebagai kepala daerah kita harus menangkap itu adalah suatu hal yang sangat positif. Yang termasuk diantaranya karena di Kemenpora juga pemberdayaan anak muda juga jauh lebih pemberdayaan di Dinas Pemuda Olahraga kita juga memberdayakan anak-anak muda ini ya. Ya, seninya kita munculkan, olahraganya kita dorong. Kemudian kan mereka juga harus mampu membuat bahkan anak-anak muda ini bisa memperoleh penghasilan dari rumah. Nah, dengan media sosial yang mereka miliki. Nah, selain daripada itu, kita juga fokus pada pembinaan mental spiritual mereka. Supaya generasi muda Pontianak itu adalah generasi muda yang handal dan tahan menghadapi segala macam hambatan dan tantangan. Dan dia jadi milenial yang luar biasa untuk Pontianak. In general, saya mengkonklusikan bahwa Bapak menyampaikan profil dan juga gagasan tadi adalah Bapak ingin menyampaikan bahwa Bapak berkecimpung di banyak bidang, pendidikan, pernah sempat muda juga aktivis, lalu alhasil juga Kemenpora, lalu di sekretaris daerah berarti tata kelola pemerintahan gitu dan seterusnya. Bapak ingin menyampaikan bahwa segala urusan yang beragam ini sangat bisa diterapkan ya nanti di dalam pemilihan wali kota pada saat Bapak menjabat maksudnya. Nah, coba Bapak rangkai kalimat yang akhirnya bisa menggambarkan konklusi ini. Ya, jadi kita berharap kita buat satu program khusus komunitas anak muda.
namanya komunitas generasi muda berkreasi dan berimajinasi dan berinovasi untuk pembangunan kota Pontianak yang lebih konkret dan membuat Pontianak menjadi daerah yang enak, nyaman untuk ditinggali dan ada kepastian untuk memperoleh masa depan yang lebih cerah ke depannya. Itu ya, kita akan buat hal semacam itu. Sekarang berarti sudah mulai ada program-program khusus yang ada penamaan yang kalau zaman sekarang kan bikin program khusus. Ya. Terus biar di komersil jadi dibikin namanya juga seunik dan sekreatif mungkin seperti itu ya. Itu cara berkampanye paslon tertentu gitu. Itu kalau Bapak menggunakan pendekatan seperti apa? Saya yang mengurus itu memang anak-anak muda yang ada, termasuk teman-teman ada yang buat M3. M3 itu apa? Muda-mudi Mulyadi. Ada itu anak-anak muda semua yang buat. Saya persilakan mereka yang berkreasi. Banyaklah itu. Ya. Jadi kalau saya bicara tentang keunggulan Pak Mulyadi, secara umum Bapak akan menyebut kenapa? Pasangan multi maksudnya. Ya. Apa yang menjadi keunggulan Pak Mulyadi dan juga Bu Harti pada saat jika dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya? Yang jelas kita pasangan multi ini akan membuat itu tadi. Ya, dari multinya itu, yang kepanjangan multi itu tadi udah saya jelaskan di muka ya, akan membuat Pontianak ini lebih enak, cantik, indah, makmur dan sejahtera. Dan setiap orang punya kepastian. Kepastian hidup di Pontianak ini dengan nyaman. Itu yang membuat kita lebih unggul. Dan kita tak bohong. Nggak boleh bohong karena prinsip saya begini, kalau bohong di dunia ni orang cari kita di pintu depan, kita keluar dari pintu belakang. Tapi kalau bohong ni dipelihara, nanti di akhirat bohong dengan siapa lagi? Karena saya sudah tanya itu, masyarakat bilang, ini kami ni dah bosan, jangan jadi korban lagi katanya. Tidak, saya bilang. Cara mengatasinya kita harus sering ketemu, sering berkomunikasi, sering bersilaturahim. Di sanalah muncul evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kita lakukan itu. Yang ini dari sisi fungsi evaluasinya, yang tadi dari sisi pengembangan programnya. Saya rasa itu. Mungkin setelah ini kita akan bicaranya, karena kita udah di segmen terakhir ya Pak, setelah ini kita bicaranya tentang harapan-harapan saja, dan saya akan kembali kasih waktu kepada Pak Mulyadi dan juga Bu Harti sebagai pasangannya untuk meyakinkan kembali bahwa masyarakat kita bahwa Pak Mulyadi dan Harti adalah pasangan yang layak untuk memimpin kota Pontianak. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan calon wali kota Pontianak. Tetap bersama kami di Kopi Panas. Bapak menduga atau memang ini sudah fakta yang Bapak terima ya bahwa memang problemnya adalah di database. Di database yang belum akurat seperti itu. Untuk kemudian akhirnya jalan-jalan atau proses-proses untuk menyelesaikan masalah lainnya jadi terhambat karena itu ya. Ya, itu dia. Dan apa yang akan dilakukan pasangan multi untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu? Kita akan mengevaluasi ulang dari sisi pendataan ini tadi. Ya. Kita harus rajin. Ini database dalam berbagai hal ya Pak? Ya, dalam berbagai hal. Termasuk contoh sederhana jalan lingkungan. Ya kan? Jalan lingkungan. Kita selalu rapat, jalannya sekian. Saya pernah menghadapi satu persoalan seperti ini. Waktu saya di Dikbud, itu dia bilang angka putus sekolah tinggi. Ya kan? Ternyata saya selidikin, ya kenapa tinggi terus nih? Sementara sentuhan sudah kita lakukan. Tapi kok angkanya masih tinggi? Ternyata ada yang nakal nih. Nakalnya apa? Sengaja dibuat itu tinggi. Angka tidak melanjut sekolah, angka putus sekolah dibuat tinggi. Kenapa dibuat tinggi? Karena ada sentuhan yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap yang angka putus sekolah tinggi. Tapi dia lupa. Itu terjadi? Terjadi, tapi dia lupa. Saya bilang Anda salah. Karena dengan angka putus sekolah yang tinggi, IPM kita jadi rendah. IPM kita rendah itu berpengaruh pada dana alokasi umum kita yang diberikan oleh pemerintah. Semua ada sinkronisasi ke sana. Jadi data ini penting. Data ini penting. Saya waktu di Dikbud tuh
sudah seringlah bermain dengan data ini, karena data-data ini penting. Nah, kita lihat misal jalan. Oke. Kita punya berapa sih jalan mantap yang sebetulnya? Seharusnya kan kita peta nih, oh kita punya 100 jalan. 2024 kita selesaikan 20 jalan. Yeah. 2025 kita selesai 20 lagi. 2026 kita selesai 20 lagi. Tadi 5 tahun selesai itu semua jalan. Yeah. Tapi kan kita harus melihat lagi, yang tadi kita sentuh 2024, tingkat penyelesaian jalannya kayak apa? Oke. Apakah dia akan bisa bertahan sampai 5 tahun? Baru kita petakan, oh ini berdasarkan skala prioritas yang ada, itu akan bisa terselesaikan. Jadi dia terus berkelanjutan, tidak akan selesai persoalan dengan sekali pendataan. Data itu harus selalu dievaluasi. Kebanyakan orang data udah disusun, tapi tidak pernah dievaluasi. Nah, itu yang terjadi. Oh iya. Kalau bicara IPM, kita naik ya Pak? Bagus IPM. Kita naik bagus. ya, 80 ya. Kalau daerah itu 80 sekian. Kalau dibanding wilayah lain nomor 1, nomor 2 nya Singkawang gitu. Nah, tetapi ini ada korelasinya tidak dengan yang Bapak sebutkan di dalam pada saat mendaftarkan ke KPU bahwa kita belum ada peningkatan signifikan. Itu ada kaitannya tidak angka antara pergerakan angka di IPM kita dengan peningkatan tidak signifikan yang Bapak sampaikan? Saya rasa IPM kita itu kan memang di babak naiknya sekian persen. Saya pikir itu akan bisa lebih besar lagi dari itu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi IPM ini. Tidak hanya faktor pendidikan, tapi juga faktor kesehatan dan perekonomian. Ini kan perlu. Nah, kalau perekonomian bisa kita dorong lebih tinggi, kesehatan kita, angka lama hidupnya bisa lebih baik, angka lama belajarnya akan lebih tinggi, buta hurufnya semakin berkurang, ya kan? Ini kan akan mendongkrak IPM kita juga. Kita baru menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat. Kita berharap kita ini IPM tertinggi di Kalimantan itu. Jadi hendaklah dianggap Pontianak ini adalah jago kandang gitu. Nah, itu tentunya karena kalau di Kalimantan Barat kita punya PR besar ya. Kita punya PR besar karena kan kalau IPM Kalimantan Barat itu kan kalau IPM Kalimantan Barat itu kan dipengaruhi juga IPM kabupaten kota yang ada secara keseluruhan. Tapi kita berharap Pontianak ini merupakan kota yang IPM-nya tertinggi di Kalimantan. Di Kalimantan bukan Kalimantan Barat. Next level. Ya, di seluruh Kalimantan. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan dengan IKN, kalau IKN itu, maka kita harus punya sumber daya manusia yang mantap di sini, supaya kita tidak ketinggalan gitu. Jadi penyelesaian pendidikan cuman tidak hanya lab service, penyelesaian kesehatan tidak hanya lab service, tidak ada kepentingan pribadi dan golongan di situ. Seberapa yakin pasangan multi akan bisa mampu mengakselerasi taraf dari IPM kita sehingga akhirnya sama atau seirama dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kita bisa signifikan meningkatnya? Ya, saya sangat yakin dan sangat optimis itu bisa terlaksana. Pertama, ya kita dari sektor pendidikan saya rasa saya akan bisa dengan baik lah untuk mengelola itu. Karena Bapak punya pengalaman banyak di sana ya? Dari sektor ekonomi, saya adalah guru di sekolah ekonomi. Di SEMEA. Ya, saya lama menjadi kepala sekolah di SEMEA. Dan saya tahu, dan saya juga pelaku ekonomi, penjual koran dulu, penjual apa. Saya tahu bagaimana geliat ekonomi yang muncul. Jadi kita sudah pernah merasa sakit juga. Ya, kita tahu bagaimana membangun perekonomian ini. Dan di dalam itu kita mengamati. Karena saya pelaku, saya juga tidak hanya sekedar terima apa adanya. Saya harus melihat, ini loh yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, kita tidak usah memandang pertumbuhan ekonomi kita dari sektor pajak saja. Malah saya berkeinginan nanti pajak yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat kecil itu tidak perlu. Tidak perlu Pak, masyarakat kecil kita korbankan untuk menjadi pendapatan asli, meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Tapi kita harus melihat segmen-segmen lain yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah kota Pontianak. Ya. Pontianak ini pernah utang 91,8 miliar. Nah, persoalan perekonomiannya. Dan akhirnya yang pusing segera juga menyelesaikannya. Nah, itu ya. Kita udah bicara banyak. Saya mulai dari tadi profil yang Bapak pernah menjabat di berbagai sektor untuk kemudian Bapak ngerasa ini juga punya relevansi yang kuat ya ketika berada dalam pemerintahan nanti ya. Dan terakhir tentunya saya ingin Bapak betul-betul memanfaatkan momentum ini untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa pasangan multi ini, Mulyadi
Harti ini betul-betul layak dan akan memberikan selain wajah baru, tetapi juga inovasi baru, kreasi baru, dan hasil yang baru, yaitu peningkatan yang signifikan yang sering Bapak sebut itu. Silahkan bicara itu. Yang jelas pasangan multi ini ya sesuai dengan tadi sudah saya sampaikan singkatan multi itu diperpanjang dengan 5 hal tadi. Masyarakat unggul makmur masyarakatnya, unggul SDM-nya, lestari lingkungan, transparan pemerintahan dan akuntabel, dan indah kotanya. Kami berkeyakinan untuk membuat Pontianak ini lebih maju menjadi medan magnet bagi wilayah lain, sehingga ada daya tarik tertentu untuk Pontianak ini. Kita akan tingkatkan sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur dengan lingkungan yang enak dan nyaman. Kita akan selesaikan persoalan yang terkait dengan kekumuhan. Semuanya itu harus ditongkak. Tentunya orang akan bertanya, mungkinkah APBD kita? Mungkin. Yang penting kita berdasarkan skala prioritas, APBD dipergunakan untuk menunjang peningkatan pembangunan sektor perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Saya yakin pasangan multi dapat mewujudkan itu dengan pengalaman yang kami miliki, baik itu yang ada pada diri saya maupun yang ada pada diri Ibu Harti Hartija, ya, maka saya berharap masyarakat Kota Pontianak jangan salah memilih. Insya Allah pasangan multi tidak merupakan pasangan yang janji kosong. Kita siap dievaluasi dengan pertemuan setiap bulan yang dilakukan per kecamatan dengan seluruh masyarakat. Jadi kopi morningnya multi bukan dengan pejabat, kopi morningnya multi dengan masyarakat. Sekali lagi Pak Mulyadi, terima kasih banyak telah sudi hadir dan juga menyampaikan berbagai macam ide dan gagasan untuk kemajuan Kota Pontianak. Dan tentunya kita berharap bahwa ini bukan pertemuan terakhir. Dinamika politik begitu cair, nanti pada perkembangannya kita akan bicara banyak lagi tentang Kota Pontianak, bagaimana kita membawanya dalam taraf kesejahteraan yang sesungguhnya ya pemirsa, menjelang hari pemungutan suara 27 November kelak, tentunya mari kita sahut bersahutan untuk bicara ide dan gagasan, tidak lagi urusan identitas dan juga sara. Dan mari kita pertajam objektivitas kita untuk menetapkan hati pada pasangan yang betul-betul memiliki gagasan yang kreatif dan inovatif untuk kemajuan wilayah kita tercinta, Kota Pontianak. Seperti panasnya secangkir kopi yang membijaksanakan dahaga dan melahirkan karya yang menginspirasi dan membumi. Saya Gyabdi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.